Oke. Halo Sobat Nusantara, apa kabar Anda di hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Titi Pangestu. Kali ini bukan di kanalnya Radio Gaung Aman. Nah, sekarang tampilan saya dengan visual pastinya karena kami beralih ke YouTube. Saat ini kita lagi ingin membahas dalam program yang namanya Bincang Santai, dan pastinya secara santai juga, saya tidak akan sendirian. Kalau ngobrol sendiri berarti bukan bincang santai. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, ada Andre Barahamin yang juga akan bergabung. Halo Andre. Halo Titi, terima kasih ini diajak buat teman-teman yang baru kali ini ikutan Bincang Santai. Bincang Santai ini udah seri ketiga. Jadi yang pertama kali dan kedua, edisi pertama dan kedua itu dilakukan via live Instagram. Waktu itu menghadirkan Rahung Nasution dan yang kedua dan Dwi Laksono. Tapi karena Instagram ini hanya 1 jam dan banyak yang komentar katanya nggak punya sesi tanya jawab, kurang panjang, kita pindahkan ke YouTube. Dan kebetulan kali ini kita ngundang salah satu tokoh atau influencer di media sosial, anak muda perkotaan yang katanya nggak valid kalau nggak di-follow sama Baga gitu. Nah, silakan ini kita perkenalkan dulu Om Bagavat Sambada. Halo, malam. Ini perkenalannya nggak enak banget, Andre. Iya, tapi benar di sini jadi anak Jakarta yang mau belajar aja gitu, nggak mau so tahu di sini. Peminum segala aja, peminum segala. Jadi Baga ini sehari-hari berprofesi sebagai jurnalis foto ya, Ya. Jurnalis foto, dan selain itu juga aktif punya podcast di YouTube, juga dulu sempat bikin yang namanya Paguyuban Pamitnya Meeting ya. Mantap, betul. Nah, saya sempat nonton sampai kemudian sekarang videonya hilang pas mau ditonton lagi. Lagi tiarap dulu nih, lagi tiarap. Oh, lagi tiarap. Nah, yang akan nemenin Baga siapa nih, Ti? Ada pastinya yang temenin Baga. Kita juga ada seorang wanita. Ini adalah salah satu anggota dari Barisan Pemuda Adat Nusantara. Ini berasal dari komunitas adat Bulusurayo dari Sekata, Kalimantan Utara. Nah, dia aktif sekali di sekolah adat yang bernama Punan Semeriot, dan dia adalah ramu minuman adat. Ada dua minuman yang biasa diramu sama wanita ini, perempuan ini jenisnya adalah pengasih dan juga tuak. Apa sih pengasih dan seperti apa sih proses buatnya? Nah, ini perempuan. Ada Katarina Megawati yang sudah tersambung langsung dari Sekata, Kalimantan Utara. Halo Katarina. Iya, Katarina sudah tersambung. Tapi sepertinya kayaknya jaringan ya, Andre. Kita kan lagi ada, Katarina lagi di Sekatak, Kalimantan. Tadi juga sempat briefing sebentar, dia bilang bahwa sinyal internetnya kadang naik, kadang turun. Kita coba sapa lagi ya. Halo Katarina. Halo Katarina, itu masih di mute mic-nya. Halo, selamat malam semuanya. Halo Katarina. Apakah suara saya jelas? Ya, baru jelas terdengar. Ya. Apa kabar? Oh iya. Ini Katarina. Mohon maaf sebelumnya. Oh, kayaknya ini jaringan. Halo Katarina. Ya, halo. Iya. Jadi sebelumnya saya
mohon maaf kalau nanti akan hilang-hilang selama percakapan karena jaringannya timbul tenggelam. Biasa Kalimantan kayak gitu. Semoga mendukunglah jaringannya. Oke, nggak apa-apa sinyalnya. Biar juga nih teman-teman Sobat Nusantara yang lagi menyaksikan live di YouTube ini juga tahu nih kalau sinyal, kalau sudah masuk komunitas. Sekarang Katarina lagi ada di Sekatak, Kalimantan Utara, dan memang gangguan sinyal di sana ya begitu, GSM ya, Katarina ya, geser sedikit mati kata Katarina. Oke, kita ngobrolin soal minuman adat ya, Andre dan juga Baga. Ini kan tadi aku juga dapat penjelasannya bahwa Katarina adalah peramu minuman adat dan untuk minuman pengasih dan juga tuak. Pengen tahu dulu sebenarnya secara pribadi, karena kan sepengetahuanku adalah yang biasa meramu minuman ini biasanya maskulin dari kaum laki-laki gitu loh. Ini pengen tahu banget kenapa Katarina memilih untuk membuat atau meramu minuman adat ini. Bagaimana kalau saya matikan kamera aja ya, Kak? Bisa. Dengan matikan kamera Bisa. agak lebih ini. Bisa, nggak biar apa-apa. Dengar suaranya aja. Iya. Ya, coba ya. Iya. Semogalah seperti ini bisa ini. Biar teman-teman tahu kalau di Kalimantan Utara tuh khususnya di Sekatak tuh susah jaringan. Sedih. Bineka Tunggal Ika itu berbeda-beda level jaringannya. Iya. Jadi Katarina itu bisa dijelasin tidak ke kita kenapa misalnya Katarina memilih profesi sebagai pramu minuman adat, pekerjaan yang menurut banyak orang yang nggak tahu ini pasti pekerjaannya laki-laki dan udah tua, kakek-kakek lah gitu ya kan. Nah. Kenapa saya memilih profesi ini? Sebenarnya apa ya, suka aja gitu karena kalau di sini sendiri nggak cuma justru yang buat minuman-minuman adat kayak gitu tuh perempuan kayak gitu, kayak pengasih sama tuak itu yang buatnya perempuan. Karena kita bukan dari pohon, buat tuak dengan pengasih itu bukan dari pohon seperti yang teman-teman Nusantara yang lain kan itu dari pohon enau kan. Nah, kalau di sini enggak, kita tuh buatnya dari ubi. Nah, kayak gitu. Terus itu kalau dari segi ekonominya lumayan sih untuk uang jajan lah. Kayak gitu. Terutama kalau yang tuak ya, karena tuak itu kan nanti kan bisa disuling jadi arak. Nah, dia apa namanya? Dia lebih kalau dari segi ekonominya dia lebih banyak ininya lah, banyak untungnya. Banyak juga orang yang suka minum kayak gitu. Di kampung selain Katarina, perempuan memang banyak ya yang jadi pramu minuman adat. Banyak. Kalau di tempat saya itu ada beberapa lah. Kakak saya juga buat. Dulunya yang buat itu kan mama saya. Terus itu dulu awal-awalnya itu saya cuek aja, kalau pas mama buat itu kan saya cuek gitu, nggak mau terlibat lah apa namanya untuk apa sih kayak gitu. Tapi lama-lama sering disengajain sama mama saya, tolong buat ini dulu kayak gitu. Jadi kayak dipancing-pancing gitu loh. Jadi sekarang mama udah nggak buat, jadi saya yang buat kayak gitu.
kakak saya juga buat, ada juga beberapa tetangga yang buat. Nah, tadi pengasi itu dibuat dari Ubi. Nah, kalau pengasi itu dia menggunakan tempayan. Tempayan itu kendi atau guci. Nah, itu pakai singkong, terus dikasih ragi, terus pakai ampas padi, kayak gitu. Itu nanti diminum, kalau yang pengasi itu diminum pada saat acara-acara ritual-ritual kayak gitu, itu tuh wajib ada. Misalnya kayak orang meninggal atau pokoknya acara-acara yang mengumpulkan orang banyak atau ritual itu tuh wajib ada kalau pengasih. Oh, kayak waktu lihat ada waktu itu kalau nggak salah lihat itu taruh di kendi. Jadi acara pernikahan ya. Kalau acara pernikahan juga ada pengasih itu juga ya? Ya, benar. Dia Katarina, dia yang digentong kemudian nanti yang diisap pakai bambu itu ya? Iya. Ya, itulah. Itu Oh, ya itu itu. pengasih. Namanya di sini pengasih. Oh, Baga pernah coba pengasih? Belum pernah juga. Waktu itu Kalimantan nyari itu tapi ada susah nih nyarinya. Nah, Karena pas kamu bukan acara adat. Oh iya. Saya kebetulan pernah nyobain itu. Kalau kalau Baga misalnya selain karena kalau pengasih kan belum pernah. Kalau minuman-minuman adat Nusantara lain yang pernah dicobain itu apa aja? Kalau terakhir kemarin nyoba dan terus ternyata baru pertama kali nyoba dan ternyata enak itu saguer di Poso. Jadi minumnya dari gentong bambu, dari kayak gelas bambu gitu. Terus yang gue suka banget tuh karena dia kayak ada rasa rempahnya ya. Dan itu hitungannya emang katanya minuman mewah. Dulu tuh aslinya tuh cuma boleh diminum bangsawan apa gimana gitu, baru pas abad ke-19 boleh diperdagangkan, terus orang biasa boleh bikin. Jadi memang minumannya komposisinya bahannya juga agak mewah, ada rempahnya, ada jahenya apa, ada gimana gitu, minumnya dari itu bambu gitu dan anget gitu, enak. Sama itu sama ada balo juga, tapi saguer itu buat gue lebih menyenangkan gitu ini karena rasanya ya kalau buat lidah gue gitu yang anak kota gitu ya kayak seneng aja sih gitu kayak dapat minuman kayak gitu. Jadi suka menikmati minuman adat tuh karena rasanya ya. Iya macam-macam sebetulnya menurutku sih motifnya sebenarnya sama kayak orang wisata kuliner gitu ya. Mungkin ada yang mereka pengen eksplor rasa, ada yang mereka mungkin tahu dulu oh kalau makanan ini sejarahnya gini, cara bikinnya gini. Mungkin ada juga yang karena mereka suka masak, jadi itu kalau kemana-mana cari ya makanan yang enak karena mereka pengen tahu cara masaknya, bahannya. Sebetulnya menurutku sama aja, motifnya mungkin hampir sama kayak orang wisata kuliner gitu. Kalau gue karena suka minum, ya jadi kalau ke daerah gitu nyari minuman lokal gitu ya, mungkin nggak apakah itu minuman adat atau bukan ya, tapi apakah beralkohol juga atau tidak gitu. Tapi nyari minuman lokal tuh buat gue menyenangkan gitu karena kan kita jadi paling nggak kan tahu oh ini bahannya dari sini kenapa gitu, kenapa bahannya pakai ini, kenapa cara bikinnya begini, kenapa cara penyajiannya begini gitu. Dan itu jadi alat buat cerita sama orang aja gitu kan, kita jadi kenalan sama orang situ, diceritain dia juga seneng ceritanya, gue juga seneng dengarnya gitu. Jadi kalau Baga nih minum karena juga itu ruang untuk ketemu orang-orang baru ya. Ya sama gue minum karena nggak suka makan. Jadi sebenarnya minum. Menarik nih. Katarina, apalagi si Baga ini katanya belum pernah coba minuman yang namanya pengasih. Ya, pengasih belum pernah nyoba. Waktu itu ke Kaltim tuh sampai ke Longapari apa sama nggak nemu. Oh, ke Kalimantan aja kalau gitu. Mahal banget nanti. Belum pernah nyoba sekali minuman Kalimantan. Kalau pengasih itu dia
tergantung dari raginya sih, rasanya tuak juga kayak gitu. Karena kita buat minuman itu kan tergantung dari raginya. Kalau raginya enak atau rempah-rempahnya bagus, dia akan enak. Tapi kalau rempah-rempahnya nggak bagus, dia nggak enak kayak gitu. Nah, kalau pengasih sendiri saya nggak bisa menilai enak apa enggaknya karena saya nggak minum, nggak minum pengasih. Buatnya bisa tapi nggak minum. Kamunya Tapi justru kata orang kalau dia ada rasa pahit-pahit manisnya itu enak katanya kayak gitu. Tapi saya nggak pernah ngerasain sih. Bukan nggak pernah ngerasain, pernah ngerasain pengasih. Cuman saya nggak tahu yang mana enak, yang mana nggak enak. Yang saya tahu saya buat aja. Jadi seru ya, kayak Katarina ini bikin pengasih tapi dia tidak meminum. Jadi dia nggak bukan peminum pengasih tapi dia membuat pengasih. Pengen tahu sebenarnya Iya. Katarina udah menjadi peramu minuman adat ini sejak kapan? Sejak kapan ya? Udah lama sih Kak. Nggak tahu sejak kapan. Fokusnya itu benar-benar buatnya itu 2019. Yang benar-benar udahlah gitu buat. Tapi kalau dulu ngikut-ngikutnya tuh udah lama kayak gitu dari kalau buat pengasih udah dari kecil itu kita udah diajarin cara buatnya kayak gitu. Semua sih kalau yang buat pengasih itu kan pengasih itu kan minuman wajib ya, wajib kalau di sini. Kalau kita mau terima apapun itu wajib ada pengasih. Nah kayak gitu. Jadi setiap rumah itu pun pasti ada gitu. Kalau pengasih nggak untuk diperjualbelikan, tapi istilahnya tuh kita pinjam pakai kayak gitu. Nanti misalnya ada tetangga yang mau pinjam kan, nanti diganti dengan pengasih juga gitu, nggak diganti dengan uang kayak gitu. Oh, jadi kalau misalnya saya sama Baga ke Sekatak ini ya, itu pasti kalau datang ke rumah Katarina, itu pasti dijamu dengan pengasih itu ya? Iya, Wah, seru ini, Gak. itu wajib. lumayan enak. Dia kendinya juga macam-macam sih, ada yang kecil, ada yang besar. Biasanya kalau acara-acara nikahan kayak gitu kan kendi yang kecil kayak sekecil pas bunga itu diisi pengasih, tapi nanti airnya bukan air putih biasa untuk air ininya, tapi pakai tuak gitu. Jadi awet gitu loh, nggak habis-habis gitu. Biasa orang kalau pas nikahan itu yang mereka pakai kalau minum pengasih. Airnya pakai tuak. Iya ya. Tapi kalau di kota-kota kan minuman adat ini dipukul rata ya sama kayak apa? Terutama kalau di bagi aparat keamanan tuh sumber masalah sosial. Nah, ya kan? Dan selalu yang disalahkan itu pembuat maupun yang minum. Nah, pengalaman lu sendiri Gak, misalnya ketika ini kan diskriminasi ini kan meluas di soal minuman adat. Dan kita ingin tanya pengalaman orang yang hidup di kota berhadapan dengan diskriminasi setiap hari ini kayak apa? Ini nggak enak dulu pertanyaan. Iya sebetulnya itu kan kalau gue sih masalah minol dan migas ya maksudnya apapun itu gitu ya, mau yang lokal mau yang ini segala macam, gue sih pro regulasi. Menurut gue selama ini juga karena regulasinya nggak jelas gitu kan. Kalau dulu kan sebetulnya dulu itu malah biasa ya, maksudnya minuman kalau kita lihat di sini minuman botolan kayak Intisari gitu kan dijualnya kan itu di warung-warung jamu gitu. Karena waktu itu sejarahnya karena sejarahnya Hai Astu. Karena dulu booming pembangunan itu kan 80 tahun 80-an 90-an, jadi dijual di warung jamu yang minum ke situ kuli-kuli proyek
pembangunan itu. Makanya kenapa sampai sekarang intisari anggur merah yang disebut obat kuat itu dijualnya di warung jamu. Jadi sebenarnya dulu biasa aja sampai 2000 awal tuh masih minum kayak gitu-gitu tuh di pinggir jalan, gitu-gitu di warung jamu tuh biasa aja. Sampai 2010 itu kan terus ada cukai alkohol yang naik sampai 300% itu kan total harga minuman alkohol legal melonjak banget deh. Nah semenjak itu tuh jadi banyak karena harga minuman legal mahal sekali, jadi banyak yang minum oplosan, banyak yang jual oplosan dan minum oplosan. Ditambah lagi 2015 tuh yang bir mulai ditarik dari minimarket, jadi nggak boleh lagi. Jadi sebetulnya masalah sosialnya gitu-gitu kalau kita lihat sih sebetulnya dari nggak usah dari pelaku peminumnya dulu aja gitu, maksudnya memang nyari minuman legal tuh susah banget, nyari minuman beralkohol legal itu susah di sini. Jadi banyak yang jualnya diem-diem, terus takarannya juga nggak jelas, nanti ada yang meninggal minum oplosan dicampurin apalah segala macem, nanti ada yang ini segala macem. Ya karena itu yang legal yang nggak jelas, yang black marketnya jadi banyak banget, terus masalahnya jadi turunnya banyak. Nanti ada yang tadi meninggal oplosan, atau ada yang pulang dari klub karena itu juga nggak jelas, terus nabrak naik mobil segala macam gitu-gitu. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya harusnya ya diregulasi aja gitu. Ini yang penting batasan umurnya jelas, gini-gini, terus ada kampanye untuk menikmati secara bertanggung jawab gitu-gitu. Yang kalau yang minum dewasa juga mereka harusnya bisa minum secara bertanggung jawab gitu. Jadi kalau buat gue sih poinnya adalah sebenarnya bukan salah peminumnya juga atau penjualnya juga gitu, karena memang regulasinya nggak pernah jelas. Jadi masalah turunannya juga banyak gitu. Baga mau tanya dong aku. Kalau untuk itu kan tadi kan regulasi soal minuman beralkohol di Jakarta memang nggak jelas ya, kadang takaran lah, oplosan lah segala macam. Nah kalau Baga pengen nyicip atau pengen minum minuman adat gitu, ramuan adat gitu, itu kalau di Jakarta nyarinya di mana? Kalau di Jakarta tuh agak susah sih. Ada sih beberapa teman-teman di agak pinggir gitu di Pamulang gitu-gitu yang mulai ini kan ada tren 3 tahun belakangan ini mereka pada bikin fermentasi buah ya, sama kalau di Jogja pada bikin salak gitu-gitu segala macam. Terus teman-teman di Jakarta juga pada bikin ada yang dari rambutan, ada yang bikin dari ini gitu. Kenapa di pinggir Jakarta? Mungkin karena kayaknya di sana juga pohonnya masih banyak gitu ya, yang jual buah di pinggiran itu juga masih lebih banyak dan masih lebih murah. Jadi munculnya itu dari mulai pinggir-pinggiran gitu, anak-anak komunitas-komunitas gitu ya. Satu komunitas terus mereka bikin nampung buah-buahan itu atau beli murah, terus mereka bikin fermentasi. Itu agak rame belakangan ini dan menyenangkan sih, karena maksudnya itu juga salah satu itu tadi, karena minuman legal mahal dan aksesnya dipersulit kan, semenjak yang tahun 2015 itu minimarket nggak boleh jual bir segala macam, otomatis kan kalau mau minum alkohol itu harus di bar, di klub atau di hotel gitu. Maksudnya ini ada permasalahan class struggling juga nih gitu, bahwa orang yang nggak bisa ke sana, tidak bisa mengakses minuman dengan harga segitu, ya lu cuma bisa setengah dipaksa minum oplosan gitu. Terus mereka bikin ini fermentasi dengan buah-buahan ini yang menurut gua lumayan higienis, lumayan bersih, lumayan jelas lah gitu, maksudnya nggak dicampur aneh-aneh gitu. Ya itu presiden bagus lah menurut gua, nyenengin aja gitu ngeliat. Terus kan jadi modelnya macam-macam ya, ada yang terus nanti eksperimen pakai buah naga lah, ada yang nanti pakai apa segala macam gitu ya, minuman pop gitu, maksudnya mungkin nggak kayak minuman adat di daerah-daerah yang lebih ada filosofinya atau bahannya lebih, risetnya lebih ini, enggak kok, ini gimana cara mereka menyikapi minuman alkohol legal itu susah aksesnya, jadi mereka bikin gituan fermentasi dari buah. Nah, saya mau nanya nih malah ke Katarina. Baga kan bilang persoalan minuman beralkohol ataupun minuman adat di Indonesia itu soal regulasi. Mau nanya Katarina gimana pandangannya, sikapnya kalau misalnya minuman adat itu juga diregulasi, diatur sama undang-undang kah atau diatur sama Perda, itu gimana? Nanti harus ini baru kan bukan sementara Enggak
kalau sampai itu pun diatur sama undang-undang kayak gimana ya, udah kayak ngerasa terkekang lah kayak gitu loh Bang. Apa namanya? Ini loh kita udah dari dulu kayak gini. Apa namanya? Udah dari sebelum Indonesia ini pun minuman itu sudah ada kayak gitu kan. Nggak mungkin minuman itu ada sekarang ini kalau nggak dari nenek moyang dulu yang mengadakannya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba undang-undang juga melarang atau meregulasi, kayak gimana ya? Eh, tapi kalau di sini ada beberapa daerah tuh yang mengambil kebijakan itu minumnya pas acara ritual-ritual kayak gitu, bukan pada saat yang nggak ada apa-apa minum kayak gitu. Kalau kalau dilarang juga nggak tahu lah, nggak 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 bisa ngomong. Tapi kalau misalnya dia diatur dalam bentuk perda masyarakat adat misalnya, gimana itu? Mm-mm. Kalau misalnya minuman adat itu kemudian diatur dalam perda masyarakat adat, itu menurut Katarina gimana? Diatur dalam bentuk apa misalnya? Ya misalnya cuma boleh diminum ketika ritual, tapi kalau di rumah-rumah nggak boleh ada tuh di luar hari-hari ritual. Kalau sampai diatur kayak gitu gimana pandangannya Katarina? Ya nggak masalah sih sebenarnya kalau yang itu apa namanya. Tapi kita apa ya, kalau di saya sudut pandangnya di Skatak ya, karena saya kan banyaknya di Skatak. Kalau misalnya minuman-minuman kayak gitu diatur sama Perda kayak gitu kan, minuman adat. Sementara minuman kayak minuman pabrik itu berkeliaran bebas di sini kayak gitu. Apakah juga itu nanti eh, ikut dalam peraturan Perda itu, atau yang diatur cuman minuman adat kayak gitu. Kalau kalau memang diatur untuk, kalau saya sendiri sih, pandangan saya sendiri bagus kayak gitu. Cuman yang penting jangan dihilangkan, karena bagaimanapun kadang kan kita namanya orang mabuk kan. Kalau di kampung tuh namanya orang mabuk tuh sampai nggak ingat-ingat kayak gitu. Kadang kita eh, kenapa sih kalau minum tuh nggak ingat-ingat kayak gitu. Namanya kalau di acara, tapi setahu saya sih di sini kalau minum ya pasti di acara. Kalau minum-minum sendiri kayak gitu jarang sih kalau yang bermasalah-masalah kayak gitu. Tapi kalau pandangan saya sendiri pribadi, kalau memang diatur secara perda misalnya, bagus saja sih. Yang penting jangan dihilangkan lah. Gitu. Kalau dihilangkan kan sayang. Nih, kamu sendiri pernah nyobain minuman adat apa? Siapa saya? Ya kalau selain minum pengasih dan tuak, minuman adat apa lagi yang pernah dicoba, dirasain? Ciu itu apa namanya, arak, mungkin arak ya, tapi saya nggak tahu juga ciu itu sejenis arak apa enggak, karena dia sulingan dari tuak. Kalau ciu itu kan sulingan dari tuak. Kadang saya minum kalau pas lagi acara, tapi itu kan keras banget kan, apa namanya, rasanya. Jadi saya pas kalau minum tuh kayak terbakar rasa lidah kayak gitu. Itu aja sih. Kalau yang lain-lain pernah waktu di Kalbar juga pernah yang ngerasain tuak dari pohon enau itu pernah. Terus araknya di Kalbar juga saya pernah rasa sih. Nah, selain itu nggak ada. Oh, lumayan banyak juga ya. Oh ya, untuk
teman-teman Sobat Nusantara yang lagi nonton live YouTube ini, kita juga buka untuk tanya jawab nanti di 15 menit sebelum kita closing. Kalau misalkan pengen tanya sama Baga, pengen tanya sama Katarina terkait soal minuman adat atau terkait dengan proses-proses pembuatannya, atau mau juga sharing soal minuman adat yang pernah diminum sama teman-teman Sobat Nusantara, boleh ya, itu di kolom chatnya udah dibuka. Selain dengan hadir-hadir, wah sepertinya ini banyak sekali, boleh juga dengan kasih pertanyaan ataupun tanggapan, nanti kita langsung tanyakan ke Baga dan juga tanyakan ke Katarina. Andre. Nanya pertanyaan ya, jangan minta di fallback sama Baga. Itu harus dibedakan soalnya. Baga nih kalau pengen agak rileks dengan ngerokok nggak apa-apa, Gak. Santai aja. Dari tadi gue nanya. Dari tadi kan udah dikodein begini. Udah oke. Sambil Jadi, minum ciu juga nggak apa-apa ini. Saya minum teh jahe terpaksa ini. Ini kan menarik sebenarnya karena minuman adat itu kan sangat terkait dengan wilayah adat dari komunitas tertentu. Nah, sekarang ini kan ancamannya makin serius nih. Contoh siang tadi Pak Effendi dari komunitas adat Laman Kinipan itu didatangi sama Brimob bersenjata lengkap, kemudian diserang. Karena dituduh melakukan pencurian dengan tindak kekerasan, tuduhan palsu dari PT Sawit Mandiri Lestari. Makanya ini ada. Nah, kebetulan gabung juga ini baru gabung ada Kak Mina. Nah, Kak Mina ini adalah Deputi Sekretaris Jenderal Aman bidang sosial budaya. Jadi selain urusan-urusan macam termasuk produk masyarakat adat, di mana minuman adat ini adalah salah satunya, itu menjadi bagian yang salah satu isu yang juga diurus oleh Kak Mina dan teman-teman di Kedeputian 4. Nah, saya sedikit ini ya ke Kak Mina. Jadi tadi udah ngobrol-ngobrol nih soal Katarina yang bikin minuman adat, kemudian Baga yang menikmati, sampai kemudian ada soal kalau menurut Baga ini tadi bahwa minuman adat ini minuman di Indonesia secara umum ya itu di persoalan regulasi. Tapi kalau Katarina bilang kalau regulasinya itu kemudian diatur sampai tidak adil ya, minuman bermerek itu kemudian dibiarkan bebas tapi minuman adat diatur-atur. Nah, ini masalah juga nih. Nah, kita pengen dengar misalnya kalau pandangan dari Kak Mina sendiri nih bagaimana nih? Halo semuanya. Halo. Selamat malam dan selamat menikmati minuman sambil mendengarkan acara ini. Dimanapun Anda berada. Sebenarnya kalau kita bicara tentang minuman lokal ini ya, kan kita harus melihat dulu sebenarnya asal muasalnya. Dari mana minuman-minuman ini berasal dan diperuntukkan untuk apa dulunya. Kalau kita mau melihat perkembangan dari dulu sampai sekarang, saya ingat dulu ceritanya orang-orang tua, kami di Dayak itu, dulu di tempat saya, kata orang tua, ketika anak baru lahir, itu biasanya orang tua akan langsung membuat tuak yang disimpan dalam tempayan, kemudian tempayan itu dikuburkan dalam tanah, itu waktu masih rumah panjang, masih di mana-mana masih banyak rumah panjang ya. Kemudian tempayan tuak itu dikuburkan dalam tanah, dan nanti baru digali kembali ketika anaknya menikah. Coba tuh kebayang. Kalau zaman dulu kan anak menikah kan agak cepat ya usianya. Usia dini 14 tahun, 13 tahun, 15 tahun udah menikah gitu. Tapi kebayang nggak minuman yang udah umurnya belasan tahun begitu. Saya sendiri pernah merasakan yang umur 7 tahun tua. Nah, dulu itu memang diperuntukkan memang untuk ritual sama untuk pesta-pesta besar seperti itu. Tapi lama-kelamaan memang ada perubahan, selain untuk
tetap juga sih untuk ritual masih dipakai. Kalau untuk orang Dayak itu tuak itu nggak bisa dilepaskan dari ritual. Ritual-ritual kita bakalan hilang kalau tuak nggak ada lagi. Kalau tuak dilarang misalnya, kalau tuak dimasukkan dalam minuman yang dilarang di Indonesia, itu bakalan habis ritual-ritual kita dan identitas kita bakalan hilang. Kita kalau ritual apapun itu pasti harus menuangkan tuak dulu gitu ya. Karena itu kita percaya bahwa itu minuman para leluhur kalau untuk orang Dayak. Jadi saya pernah suatu hari tanya sama teman kan, karena aduh kita lupa bawa tuak, mau ke hutan waktu itu. Terus gimana nih, kita bisa ganti nggak sama arak? Sama arak atau sama bir? Diketawain sama orang di kampung, dia bilang, aduh mana mau leluhur, itu bukan minuman mereka katanya. Jadi jadi menurut saya melihat minuman masyarakat adat itu jangan kemudian langsung dipertentangkan pada situasi bahwa ada kejadian orang mabuk-mabukan terus berkelahi sampai ada yang terbunuh misalnya. Itu bukan soal minumannya, gitu loh. Itu soal memang ada tipe orang, kelakuan orang yang begitu. Jadi jangan salahkan minumannya. Memang kalau kita lihat di Jakarta misalnya di kota-kota besar, di mana minuman diperbolehkan, ada izin ya, walaupun ada izin tapi diperbolehkan gitu. Nah, orang bisa minum di kafe, di bar begitu ya, dan jarang juga dengar ada perkara apa gitu ya. Sekali-sekali mungkin ada gitu, tapi nggak terus-terusan juga gitu. Di kampung juga kan jarang. Sekali-sekali orang berkelahi, tapi orang waris juga berkelahi kok. Iya kan? Bukan cuma mabuk aja orang berkelahi, orang nggak mabuk juga berkelahi, gitu loh. Pembunuhan seringkali terjadi justru bukan karena orang mabuk, ya kan? Tapi karena perkara lain gitu. Jadi jangan ada keterlanjuran dan mungkin ada kesengajaan menciptakan mengkambing hitamkan gitu. Apa sih istilahnya itu? Jadi membuat minuman lokal itu seolah-olah biang keladi segala macam persoalan, kerusuhan atau apa gitu di mana-mana itu gara-gara minuman lokal gitu, gara-gara minuman yang dibuat oleh masyarakat. Kan nggak adil sekali tuduhan-tuduhan itu. Dan menurut saya tuh nggak betul itu tuduhan begitu. Sementara kita terus impor minuman dari luar, sementara minuman kita sendiri yang sebenarnya kualitasnya sama bagusnya bahkan bisa lebih bagus daripada dari luar, itu justru tidak diurus gitu, malah mau dilarang gitu. Padahal kita terus impor dari luar. Harusnya kita bisa ekspor malahan minuman kita, ya kan? Begitu. Kalau menurut saya tuduhan-tuduhan tidak adil terhadap minuman lokal itu kita sama sesama masyarakat publik, kita semua harus sama-sama mengkampanyekan minuman lokal nih, jangan dituduh terus seperti itu. Itu nggak betul itu tuduhan begitu. Saya sebagai orang Dayak dan penikmat minuman lokal, saya tidak rela minuman lokal dituduh gitu. Ya nggak Mas? Nah ini menarik nih Kak Mina, karena juga ada satu hal penting yang menurut kita nih harus digarisbawahi ke orang-orang, ke publik luas ya, terutama seperti tadi yang dibilang Katarina bahwa pandangan orang soal minuman adat itu kan masih sangat kurang karena informasi juga mungkin ya masih terbatas. Orang pandangannya pramu minuman adat itu selalu laki-laki dan kakek-kakek. Hari ini menghadirkan Katarina yang masih muda dan perempuan, runtuh sekaligus semua bayangan itu. Terus seperti yang dibilang sama Katarina tadi bahwa ini semua sangat terkait dengan tradisi yang juga tadi di garis bawahi sama Kak Mina. Nah, pertanyaannya buat Baga misalnya, menurut Baga nih yang sangat intens misalnya dengan kehidupan urban kan, karena di Jakarta gitu, ya kan orang Jakarta. Apa sih misalnya yang kurang untuk mengkomunikasikan soal minuman adat ini ke terutama ya anak-anak muda perkotaan untuk kemudian bisa punya bisa terinformasi lah, teredukasi soal minuman adat ini. Tadi nambahin Kamina, sebenarnya kalau masih bisa berkelahi belum mabuk berarti. Kalau udah mabuk tuh sebenarnya udah nggak mungkin bisa berkelahi. Bangunnya udah malas.
Nah tadi itu masalah apa regulasi itu juga tadi melurusin dikit yang tadi yang gue omong itu tadi di Jakarta ya, karena sudah menjadi eh, industri gitu, baik minumannya maupun industri hiburan ya, tempat minumnya. Kan kalau kita lihat sebetulnya kalau di Nusantara ini kan motifnya itu kan dua ya, antara yang ada minuman lokal tuh antara satu mereka surplus bahan, maksudnya di Jawa Tengah tuh karena dulu berasnya surplus segala macam gini-gini, terus akhirnya dibikin jadi ciu gitu misalnya. Dan ada satu lagi yang memang itu sebagai alat tradisi, sebagai tadi ritual upacara segala macam. Menurutku itu juga harus disikapi ya berbeda sih, kayak misalnya kalau yang misalnya ada yang legal tuh cap tikus dari Manado itu karena memang di sana mereka bahannya surplus gitu, dijadiin industri, dilegalin, itu ngebantu petani daripada nggak kejual hasil panennya, dijadiin industri, jadi cap tikus, dijual kemana-mana, itu mungkin akan bagus buat mereka gitu. Tapi kalau kayak minuman yang tadi kayak Katarina bilang ini untuk adat segala macam gitu, mungkin juga nggak cocok kalau terus itu dijadiin industri segala macam gitu-gitu, selain fungsi ekonominya juga mungkin nggak terlalu itu, terus nanti juga ada filosofinya yang malah jadi, kan kita nggak tahu ya maksudnya apakah itu buat mereka sakral atau gimana. Jadi menurutku juga nggak bisa dipukul, benar yang dibilang Kamina tadi, nggak bisa dipukul rata juga semua gitu. Nah kalau di Jakarta itu sebetulnya karena kita di sini, Jakarta ini kan sebenarnya nggak punya kultur yang jejak ya, maksudnya ya kalau yang native-nya ada Betawi gitu ya, maksudnya ini kan karena ini melting pot, kami anak-anak Jakarta urban ini kan nggak punya kultur yang menjejak. Jadi sebetulnya itu tadi apa aja sebetulnya diminum gitu. Tadi kenapa di sini banyak yang fermentasi buah, bikin fermentasi dari buah segala macam, itu sebenarnya bukan karena mereka pengen mengeksplor kekayaan alam apa gitu, tapi karena akses minuman legalnya dipersulit gitu. Nah menurut gue apa yang harus disadari juga, apa yang harus anak Jakarta nih tahu ya, bahwa itu tadi Sule minuman adat tuh mengeksplor minuman-minuman lokal tuh sama aja kayak wisata kuliner gitu, motifnya bisa macam-macam, nggak cuma motif pengen mabuk doang gitu. Mungkin ada yang doyan ya sama kayak wisata kuliner, ada yang doyan masak terus mereka pengen nyoba makanan lain, mereka pengen tahu bahannya apa, cara masaknya gimana. Ada yang doyan sejarah, mungkin mereka tahu kalau minuman ini sejarahnya ini gini-gini, kalau ini sejarahnya gini-gini gitu. Dan itu tadi nggak bisa dipukul kata juga. Gue yakin tiap daerah punya motif dan titik berangkatnya masing-masing gitu. Mereka pengen minumannya itu dikenal sebagai apa gitu. Jadi jangan anak Jakarta juga jangan sok tahu gitu, jangan semua dipukul kata, oh ini buat mabuk gini-gini, ya nggak juga gitu. Gitu aja sih. Itu menarik tuh. Sebenarnya kalau bisa dibuat semacam apa ya, festival atau apa gitu yang menunjukkan festival minuman lokal gitu ya, yang bisa menunjukkan berbagai jenis minuman dan orang bisa testing. Gitu. Testing kan nggak boleh banyak, cuma dikit toh, tapi paling nggak orang tahu kemudian apa ini minuman ini. Ya. Misalnya ya, kayak di luar negeri itu sangat terkenal sekali wine kan. Ya. Wine terbuat dari anggur gitu kan. Dan orang bikin wine tasting tuh mahal banget. Kalau kamu mau ikut wine tasting itu bayarnya mahal gitu. Karena dia biasanya dibuat eksklusif dan sangat acaranya dibuat sangat bagus gitu ya. Coba kalau kita bayangkan kalau kita bisa buat tuak tasting misalnya. Karena betul tuak itu memang untuk ritual, tapi biasanya tuak untuk ritual tuh mereka sisihkan sendiri tuh. Biasanya begitu, beda dengan tuak yang untuk minum. Biasanya begitu kalau di kampung. Nah, tuak ini kan sama seperti wine itu sebenarnya. Masing-masing yang membuat tuh beda-beda rasanya. Jadi kalau saya yang buat, beda sama Bagawat yang buat. Rasanya beda masing-masing orang, dan itu tergantung raginya, bahkan tergantung mood orang yang membuatnya. Jadi kalau di kampung tuh, di orang Dayak bilang, kau kalau bikin tuak, nggak boleh waktu lagi emosi atau lagi marah sama orang. Karena kalau lagi marah atau emosi tuh tuaknya akan jadi asam. Itu salah satu trik. Oh ternyata kalau membuat tuak suasana hati lagi senang, gembira, tuaknya akan jadi bagus. Katanya begitu. Dan memang sih Mas, tuak itu juga nggak bisa mungkin sembarangan nggak bisa juga, harus ditemukan caranya kalau mau diekspor pun. Dia harus ditemukan caranya biar dia nggak berubah rasa. Karena tuak itu nggak bisa, kalau bawa dari di Kalbar misalnya ya,
dites enak sekali tuaknya, tapi begitu kita bawa ke Jakarta gitu, karena Beda. banyak tangan, kena panas dan sebagainya, berubah rasanya jadi asam gitu atau apa. Jadi ada banyak sekali. Jadi minuman lokal ini sangat apa ya? Dia bukan hanya soal rasa, tapi dia ada banyak sekali cerita di baliknya. Dan sangat ini detail sekali prosesnya dan macam-macam ininya warna-warna di dalamnya gitu. Makanya itu yang unik yang mestinya digali. Ketimbang dimusuhi, mendingan harusnya dikawanin gitu loh. Ya toh. Nah, menarik nih untuk nanya ke ini, Katarina. Katarina, kalau bikin pengasih sama tuak itu moodnya bagaimana? Atau ada ritual-ritualnya kah? Atau ada persiapan apa? Kayak menarik nih karena udah dibuka sama kami. Kalau buat pengasih itu kan sebelum kita buat masukkan ubi ke dalam tempayan itu, tempayannya tuh dijemur dulu. Kalau nggak dijemur nanti nggak enak gitu. Terus kalau misalnya kita buat di tempayan lama yang besar itu tempayannya kalau kami bilang tuh dikasih makan dulu, kasih siri, kasih rokok gitu loh di daerah dekat-dekat situ biar nanti isinya tuh bagus gitu, nggak asam atau nggak enak kayak gitu. Jadi kalau kita mau batuk kita kita mantra-mantrain lah, bukan mantra juga sih, kita ngomong-ngomong ini makan dulu kayak gitu, pakai rokok, pakai sirih di dekat-dekat situ tempayan tuh kayak gitu. Itu kalau pengasih. Kalau yang untuk tuak sih nggak ada ritual khususnya atau apa khususnya, cuman itu tergantung dari ragi aja. Nah, yang pengasih itu yang ini, karena memang pengasih kan itu tadi yang saya bilang itu tuh wajib ada kalau setiap kali ritual kayak gitu, acara-acara itu wajib ada. Jadi kita nggak bisa juga sembarangan buatnya kayak gitu, kecuali apalagi kalau pakai tempayan-tempayan lama itu loh, yang udah umurnya seumuran dengan nenek moyang kita itu nggak bisa kita buat sembarang-sembarang. Kayak gitu, Bang. Menarik nih bahwa harus ada upaya berkomunikasi dengan tidak hanya tidak hanya dengan si pembuatnya, harus berkomunikasi dengan ini sekitarnya. Jadi bahwa dia harus bikin persembahan apa segala macam. Kalau di kampung saya misalnya itu kami bikinnya dari kelapa, tapi tidak semua jenis kelapa bisa. Namanya tuba, hampir mirip seperti saguer, dan itu juga wajib ada di tiap-tiap acara ritual kami. Cuma memang persoalannya ya itu tadi, karena itu kan minuman ini seperti yang dibilang Katarina ini sangat terkait dengan identitas, sangat terkait dengan wilayah adat. Nah, sementara isu soal masyarakat adat ini kan Baga tahu sendiri nih, kurang populer gitu. Orang tahu cap tikus gitu, tapi kan orang kurang tahu misalnya bagaimana konflik, bagaimana masyarakat adatnya di sana berupaya bertahan di tengah monopoli oleh Pemkab Minahasa Selatan misalnya, yang berupaya memonopoli cap tikus. Ketika ada orang ngomongin, oh moke dibotolin, tapi di NTT tanggal 18 baru diserang loh, sama ini digusur masyarakat adatnya. Ketika orang bicara tua Kalimantan, Kalimantan Tengah hari ini tokoh adat dari pemimpin komunitas Laman Kinipan diseret paksa oleh polisi. Jadi itu gimana sebenarnya, maksudnya apakah menurut Baga minuman adat ini kemudian bisa jadi ruang untuk masyarakat adat itu berkomunikasi untuk dapat dukungan dari teman-teman yang teman-teman di perkotaan gitu, di daerah urban? Ya, ini sebagai anak Jakarta ya, kan maksudnya kita juga kalau ngelihat, kalau gua gitu deh ngelihat
kenapa itu tadi, kalau misalnya paling gampang, kenapa kalau kuliner segala macam kita bisa melihatnya sebagai identitas gitu ya, bahwa itu produk budaya. Tapi kalau kayak Kamina tadi bilang, kalau masalah minuman lokal langsung dianggapnya itu masalah sosial gitu. Padahal tadi dari Kamina sama Katarina juga kita udah tahu kayak kalau bikin minuman ini suasana hati harus baik, harus bagus, harus seneng. Nanti juga bahannya harus yang bagus, tempayannya dikasih persembahan. Itu kan maksudnya kan itu statement bahwa ya kalau tadi yang bikin harus senang, maksudnya berarti masyarakat adatnya juga harus sejahtera dulu gitu. Maksudnya mereka harus punya ruang hidup yang layak, harus punya ini segala macam. Bahannya harus bagus, berarti tanahnya juga harus bagus. Mereka harus punya ruang hidup yang cukup, tanamannya harus bagus segala macam. Jadi memang itu kan kayak ekosistem gitu sebetulnya. Sebetulnya kalau sebagai anak Jakarta juga anak kota gitu, anak urban yang kita ruang hidupnya sangat terbatas gitu di sini. Ya coba kita mulai melihat dan mungkin juga teman-teman juga bisa mulai itu tadi mengkampanyekan bahwa ya itu bagian dari identitas gitu, sama kayak jangan lu cuma mau baju adat gue dipakai, ini gue jadi tempat wisata segala macem, nanti kulinernya dituin, tapi kalau ininya masalah kayak tadi minuman adatnya langsung dianggapnya itu masalah sosial lah atau apalah segala macam. Menurutku bahwa itu adalah bagian dari identitas produk budaya, itu pertama harus itu dulu sih menurut gue yang diitin, bahwa itu bagian integral dari masyarakatnya sendiri, nggak bisa dipisahin. Itu tadi bikinnya harus senang, ya berarti masyarakat itu harus sejahtera dulu kan, harus adem ayem dulu, nggak bisa lo mungkin bikin tua kalau sambil di uyak-uyak polisi gitu, atau lo nggak bisa bikin minuman apa kalau lahannya jadi sawit semua segala macam. Menurut gue itu juga yang harus dikampanyekan dulu, bahwa itu bagian integral dari identitas itu tadi. Jangan dipisah-pisahin, jangan cuman ini kayak dianggap minuman hura-hura gitu loh, jangan cuma dianggap ini kayak buat tempelan display pariwisata gitu sih. Atau sebaliknya juga, Baga. Ya. Bahwa masyarakat yang sejahtera itu dia minumnya juga akan senang itu. Benar. Akan kejadian itu di tempat-tempat yang saya kunjungi, yang masyarakatnya nggak ada masalah ya, tanahnya tidak dirampas, hutannya masih bagus, hidupnya masih tenang. Mereka minum setiap hari minum gitu ya. Nggak ada tuh kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu ya. Yang orang berkelahi lah, yang sering dituduhkan, masalah sosial yang sering dituduhkan itu nggak kejadian. Nah, kalau kita melihat misalnya, kenapa sih ada persoalan-persoalan masalah sosial yang seperti itu muncul? Apakah karena minumannya? Atau karena memang sudah ada persoalan masalah sosial, ada konflik di situ yang menghimpit masyarakat di situ sehingga kemudian keluar semuanya ketika minum gitu. Ya, jadi struktural sebetulnya. Iya, struktural itu pengaruhnya begitu. Karena kalau kita lihat di tempat-tempat yang ada misalnya ada tempat-tempat yang misalnya memang orang minum tinggi sekali di sana dan memang sering kejadian gitu ya. Tapi kalau dilihat latar belakang betul-betul apa yang terjadi di Kudus itu memang sudah banyak sekali persoalan. Sehingga membawa perubahan budayanya jadi begitu gitu. Kalau di misalnya kayak di Amerika misalnya gitu ya. Justru komunitasnya sekarang menghindari minuman. Karena ada persoalan-persoalan yang terjadi di mereka yang dari pengaruh luar ya, tanahnya dirampas misalnya, kan mereka banyak yang tinggalnya di reservasi sekarang. Nah begitu ya, mereka nggak punya tanah lagi, direservasi, disingkirkan gitu ya. Nah di tempat-tempat begitu justru yang tinggi sekali kasusnya, yang masyarakatnya masalah sosialnya tinggi gitu. Nah itu jadi ada latar belakang seperti itu, jadi tidak bisa menjudge minumannya sebagai penyebab lahirnya masalah sosial. Justru masalah sosial itu yang membawa dampak bagi para peminum gitu ya. Kita nih kan jadi harus dibedakan nih. Peminum dan pemabuk harus dibedain. Jadi kita senang minum gitu, tapi belum tentu bukan berarti kita mabuk-mabukan terus bikin persoalan gitu ya. Selalu itu terlihat di mana-mana memang situasi seperti itu. Nah, ada yang menarik hal yang lain sebenarnya saya mau juga highlight di soal minuman ini. Kalau kita lihat kembali ya, semua orang kalau memikirkan bagaimana proses satu minuman itu bisa jadi kayak gitu ya, orang akan takjub loh dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
Ya. Coba bayangkan bagaimana caranya, siapa yang pertama kali di komunitas itu ya, yang belum ada teknologi zaman dulu kan, itu kan dari zaman dulu udah ada tuh. Tapi mereka bisa memikirkan dan itu kemudian terjadi ada fermentasi minuman seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan masyarakat adat di mana Ekuador misalnya, dengan minuman mereka namanya cica. Saya udah pernah coba cica itu, ujung-ujung nggak mau itu. Karena cica itu kan dibuat dari ludah. Ya. Nah, mereka tahu bahwa yang bisa memfermentasi itu, bahwa enzim dalam mulut kita itu bisa membuat fermentasi. Nah, tapi mereka nggak tahu, belum tahu caranya bagaimana dia bisa menjadi ragi. Belum tahu bikin ragi. Akhirnya caranya yang mereka bikin adalah ubi itu dikunyah-kunyah, terus diludahin begitu. Nah, dibiarin berapa hari jadi minuman. Jadi air ludah kita itu yang air ludah itu yang membuat apa namanya? Yang membuatnya jadi fermented gitu kan, jadi fermentasi gitu. Nah, bayangkan di Nusantara kita ini. Enggak lagi ludah, orang sudah bisa bikin ragi dari sejak zaman dulu, udah bisa membuat ragi sampai membuat minuman seperti itu gitu loh. Itu kan sumber itu kan pengetahuan yang luar biasa, yang dulu belum ada teknologi mereka udah bisa bikin gitu loh. Nah, itu sebenarnya juga salah satu hal yang mesti dipromosikan. Ya. Kalau di luar negeri orang bikin bir, wine, apa segala macam udah canggih-canggih gitu caranya. Di komunitas masih sangat sederhana gitu. Nah, itu menurut saya pengetahuan itu yang juga mesti diketahui oleh banyak orang lain. Jadi bukan serta-merta lu tuang air tuh sudah jadi anggur. Nggak ada Yesus sekarang. Gitu ya. Ada prosesnya dan ada dalam setiap proses itu ada ilmu pengetahuannya gitu. Iya kan Katarina? Katarina sebagai pembuat ini pasti dia tahu betul itu bagaimana setiap hal salah sedikit aja nggak enak jadinya minumannya. Ada kafein juga nih yang membuat juga yang dari sulut sebenarnya. Gitu. Ya, Andre. Kita ini udah hampir 1 jam ngobrol nih. Jadi kita bagaimana kita kasih kesempatan mungkin kalau ada teman-teman yang udah mulai nanya-nanya di YouTube, nanya ke Katarina Kak, atau ke Baga, atau ke Kak Mina, gitu. Udah ada beberapa yang nanya nih, kalau dilihat dari chattingan di YouTube sih, cuman nanti dilihat aja nih Andre, ini mau dikasih ke pertanyaan ke Baga kah, ke Katarina kah, atau ke Kamina kah. Cuman ada yang memang khusus ke Katarina nanyain, ada punya akun IG nggak? Itu saya bingung. Itu Katarina yang harus jawab tuh. Kayaknya ada yang pengen tanya bagaimana tutorial membuat ini pengasih. Oke, ini ada dari itu beda loh, Ti. Pengasih dengan pengasih itu beda itu. Pengasih. Oke. Pengasih, bukan pengasih. Pengasih yang betul. Bukan pengasih. Pengasih beda lagi tuh. Pakai E. Pengasih. Ya. Ejaan Kaltara ini Kak. Utara sama Barat beda ejaan. Beda ejaan. Kalau di tempat kami pengasih itu beda lagi tuh. Itu ilmu untuk membuat orang jatuh cinta. Nggak pakai hak di belakangnya. Nggak pakai hak di belakangnya pengasih. Pengasih. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Isma Safitri. Aku lihat ini arak lokal apa aja sih yang sudah sangat populer dan komersial kecuali cap tikus? Bisa dijawab dulu mungkin dari Deputi Sekjen Aman dari Kamina. Selain cap tikus, mungkin kalau di masyarakat adat sebenarnya yang sudah familiar itu apa aja? Tuak kan sudah pasti orang kenal tuak itu datang dari Kalimantan. Kalau yang lain minuman-minuman adat, minuman-minuman yang diciptakan itu yang sudah populer itu apa aja selain cap tikus? Apa ya? Sebenarnya Baga ini bisa jawab nih. Tapi yang sekarang ada ya arak Bali ya. Bali. Ya, arak Bali, apalagi? Yesuit. Sama ini tuak kenau. Ya.
Ya kan, yang disebut tuak enau kalau nah itu ada perbedaan ini penyebutan. Kalau di Medan itu misalnya yang disebut tuak itu yang buat kami di Kalbar disebut ijo gitu. Yang dari pohon, yang diambil langsung dari pohon itu kalau di kami ijo, tapi kalau di Medan orang-orang Batak bilang itu tuak. Nah, itu juga salah satu yang sebenarnya udah dikenal di mana-mana. Di banyak komunitas menikmati minuman itu. Gitu. Ya arak tuh selingan dari tuak kan, sebenarnya arak Bali, bekonang tuh juga sebenarnya bisa dibilang arak juga sih. Dan macam-macam, sumpui, Saguer juga. ya. Balok setahu saya juga lumayan populer kalau di Sulawesi ya. Ya itu balok, makanya itu sebenarnya sebutannya yang beda-beda. Tapi kalau Ya. balok itu sama dengan ijo, sama dengan tuak kalau di orang Batak gitu loh. Kalau di kami ijo, kalau di di Toraja bilang balok gitu kan, Sulawesi rata-rata bilang balok gitu. Jadi padahal arah yang sama tuh, minumannya sama itu. Yang langsung dari pohon itu. Ada kami dari kelapa, tuba tuh dari kelapa. Tapi jenis kelapa saya bingung karena nggak belajar biologi. Kalau biologi bolos soalnya. Jadi ada pohon kelapa tertentu tuh yang biasanya dekat pantai. Jadi dia agak ke air asin. Jadi itu kalau dibikin agak asam. Jadi justru itu yang sering dipakai kalau ritual di kampung. Harus makan dulu tapi tuh kalau minum tuba sakit perut kalau nggak makan dulu karena itu kali ya asam itu kali ya, karena asam itu ya. Enggak, kalau tuba itu pas dari kelapanya manis, dicampurin pakai kulit pohon tertentu sehingga karena kalau buat ritual itu mereka nggak mau yang manis, maunya yang agak ada asam-asamnya. Dan semakin level asam itu tergantung dari seberapa banyak kulit kayu yang dicampur. Jadi sebenarnya banyak sebutan-sebutannya, tapi memang dari tiap daerah berbeda-beda ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Gorky Manalu. Ini untuk ke Katarina. Apakah pernah ukur kadar alkohol dari minuman yang Katarina buat? Nggak pernah. Cara ngukurnya juga nggak pernah. Kalau yang ciu sih biasanya kalau yang sulingan ya dari tuak. Kalau tuak dengan pengasih kan kita nggak tahu kadar alkoholnya seberapa. Yang saya tahu kalau tuak itu beberapa kali minum itu udah mabuk gitu, udah puyeng-puyeng sekali minum udah mabuk. Nah kalau yang ciu itu biasanya kalau saya cara ngelihatnya ini masih bagus apa enggaknya itu kita kasih nyala pakai korek. Kalau dia masih menyala berarti kadar alkoholnya masih ada kayak gitu. Kalau ngukur secara real nggak pernah sih, nggak punya alatnya juga dan nggak tahu alatnya seperti apa. Jadi sebenarnya sepengetahuan dari Baga, Kamina, mungkin juga Andre, itu sebenarnya kalau untuk mengukur alat minuman alkohol itu untuk kadar alkoholnya ada sendiri atau gimana sih? Ada sih sebetulnya alatnya gitu. Tapi emang biasanya ya udah kelihatan dari produknya kan, maksudnya kalau alkohol itu kan hampir bisa dibilang makin bening kan sebenarnya dia makin kenceng gitu kan, makin tinggi alkoholnya, makin disuling alkoholnya makin tinggi. Apalagi kalau yang kayak Kak Katarina gitu yang udah berpengalaman, harusnya dia menurut gue sih sebenarnya nggak perlu diukur, dia juga udah tahu lah gitu maksudnya. Kalau begini hasilnya nanti berarti segini, kalau disuling lagi pasti begini gitu. Tapi kalau alatnya, ya, tapi itu kan alat industri ya, maksudnya untuk kepentingan industri gitu. Kalau yang alkohol rumahan nggak usah maksudnya yang diadat gitu, yang cuman anak-anak Jakarta, anak-anak itu aja bikin fermentasi buah aja itu juga nggak pernah pakai alat itu. Ya, mereka udah tahu lah kalau pakai ragi ini disimpan berapa lama, ya nanti alkoholnya sekitaran 5-8 misalnya gitu. Kalau disuling lebih tinggi lagi. Iya, biasanya orang membandingkannya itu dengan minuman dari luar. Karena minuman dari luar itu sudah ada kadar alkoholnya tertulis di situ 47% atau 5% atau 8%. Jadi waktu dites, oh ini kayaknya 8% nih karena kayak bir itu gitu ya. Atau kayak kayaknya ciu sekitar 40% gitu-gitu. Biasanya diperkira-kirakan begitu. Karena ini bukan industri, jadi ya nggak ada kepentingan untuk mengukur-ngukurnya karena memang dibuat dikonsumsi sendiri toh.
Ya kalau produk pertama belum disuling tuh nggak mungkin lebih dari 15, biasanya mungkin gitu, nggak mungkin lebih dari 11, 12. Gitu. Kalau disuling lagi baru nanti naik lagi, gitu sih biasanya. Oke, nah Kamina, kalau untuk Aman sendiri, ini kan kita pernah menggelar kuliner Nusantara nih tahun lalu kan. Wow, responnya luar biasa. Mungkin nggak kita ke depannya next nih ya, kalau misalkan memang ada kesempatan untuk membuat suatu acara festival minuman adat gitu di Aman. Ya mau sekali. Dulu kita dengan teman-teman masyarakat adat di internasional malahan, kita pernah punya mimpi untuk suatu hari kita bisa punya semacam bar dan restoran yang menghidangkan makanan tradisional dan minuman tradisional. Seperti itu. Cuman kan tadi itu kendalanya dengan izin segala macam. Kita waktu bikin acara festival-festival di Jakarta, kita juga mikir mau bawa minuman banyak-banyak. Ntar kita kalau nggak dilarang oleh pemerintah, kita diserobot sama pasukan itu gitu loh. You know who I say, you know who I mean gitu kan. Kadang-kadang kan itu yang jadi persoalan. Tapi kalau pemerintah misalnya mendukung gitu ya, untuk orang, jadi itu festival, tapi orang hanya bisa testing aja gitu. Sebenarnya bagus justru mempromosikan itu. Menurutku ini sebenarnya nggak ada alasan sih untuk melarang ini. Seharusnya justru itu diambil dan diatur gitu ya. Kan tugas pemerintah kan sebenarnya mengatur. Kalau dilarang justru jadinya ketidakteraturan. Jadi orang pakai suka-suka gitu kan. Tapi kalau diatur baik-baik gitu ya, tapi diberi keleluasaan masyarakat untuk memproduksinya, apalagi yang untuk di kampung aja gitu kan, jangan dilarang lah gitu loh. Kalau untuk kepentingan di kampung, yang diatur itu yang mau untuk industri-industri itu gitu. Kalau misalnya orang-orang membuat minuman lokal, skalanya industri, nah aturannya dibuat di situ gitu. Tapi yang untuk kepentingan ritual dan sebagainya, minuman lokal sebagai minuman untuk acara pesta panen padi atau sebagainya itu jangan dilarang lah. Itu bagian dari tradisi dan identitas budayanya masyarakat adat kok. Ngapain yang kayak gitu-gitu ya dilarang gitu loh. Itu menurutku begitu. Kita sangat mau kalau kita bisa cari partner, Baga. Ya. Kalau ada teman-teman kita bisa berpartner suatu hari, kita bikin festival. Ya kalau di Jakarta susah kita bikin di Bali lah gitu, atau di Sulut gitu ya, di tempat yang memungkinkan untuk buat. Tapi kita datangkan minuman-minuman dari Nusantara gitu kan, bikin festival. Tahun depan bisa tuh. Iya itu, tunggu COVID berlalu. Iya, tahun depan bisa tuh. Iya, kayaknya asik tuh. Udah pernah juga kami sempat mikirkan itu dengan teman-teman dengan Aman Bali. Ya, gimana caranya suatu hari kita bikin festival di Bali aja gitu. Ya. Karena yang memungkinkan dan lebih mudah ya ininya. Dan mungkin banyak juga peminatnya di sana. Kita harus memikirkan bagaimana mendatangkannya dari seluruh Nusantara. Itu yang masih kita punya keinginan untuk membuat itu nanti. Nanti kita bisa kerja bareng lah Baga soal ini. Mantap. Andre nggak usah diajak. Andre nggak usah. Langsung terjalin kerjasama ya di sini ya. Kita berdua dicuekin, Ti. Buat di sana. Tidak hanya kita, jadi penonton acara ini kalau ada yang berminat untuk ikut serta memikirkan bagaimana caranya agar ini bisa terlaksana, silakan hubungi kita semua. Bawa bahan baku Kak baru buat di sana. Mantap kali itu, boleh juga orang bisa belajar. Jadi bagian dari wisata bisa, jadi orang wisata edukasi. Nah, sambil menikmatinya, sambil belajar dulu membuatnya, gitu kan. Itu bisa tuh. Bagian dari festivalnya itu, orang tidak hanya menikmati minuman, belajar membuat. Jadi kalau sempat ngetren tuh kan gara-gara film, jadi orang barista. Nah sekarang tuh bikin minuman adat, iya kan? Jadi gua kayak. Iya. Mesti kita populerkan. Padahal sebenarnya ya, kayak kedutaan-kedutaan besar misalnya, atau bahkan pemerintah, kadang ada waktunya kalau bikin acara resepsi yang melibatkan orang-orang dari luar negeri gitu ya, mereka menyediakan wine itu. Saya pernah ikut itu, acara begitu, jamuan kenegaraan yang melibatkan para duta-duta besar gitu, pasti ada wine-nya. Nah kenapa wine dari luar itu yang justru dihidangkan, kenapa bukan minuman tradisional kita gitu loh. Well, diplomasi budaya juga itu ya? Iya itu, makanya itulah.
Janganlah dilarang-larang nih barang, harusnya bangga. Indonesia itu, oh iya, oke, Paris, Perancis punya wine yang enak, Italia punya wine yang enak. Loh, kita bisa bilang, oh kami punya saingan minuman kalian nih. Nah, ini minuman kami nih. Oh, pasti banyak, karena banyak orang suka itu minuman kita itu. Orang-orang dari luar itu kalau datang ke kampung senang banget. Apalagi kalau yang minum yang tuak itu yang langsung dari pohon itu, yang hijau itu. Aku suka bilang itu, aku sebut itu bir hutan itu, Baga. Jadi saya pernah bercita-cita mau membuat kampanye. Kampanyenya untuk para beer lover seluruh dunia gitu. Orang banyak penggemar bir kan. Jadi kampanyenya adalah selamatkan hutan, selamatkan bir hutan. Jadi kalau kamu terlibat menyelamatkan hutan di tempat kami, artinya kamu terlibat juga menyelamatkan pohon-pohon bir kami. Gitu. Kita harus bikin itu kampanyenya nanti itu. Save forest beer. Itu bisa tuh nanti di Kak Mina, lewat Baga ini juga kan punya podcast tuh mereka. Nah, itu. Bisa tuh nanti. Jadi Baga yang gantian jadi tuan rumah. Aku udah memulai hashtagnya tuh, Baga. Save forest beer. Teman-teman Save Forest kan nggak terlalu engage ya, nggak terlalu relate. Karena kan banyak beer lover seluruh dunia kan, semiliar-miliarnya orang dunia ini banyak sekali yang penggemar bir di luar negeri. Lagi yang craft beer itu banyak tuh yang bikinan homemade. Iya. Saya pernah pergi ke museum birnya ini ya di apa lagi namanya? Sebelahnya Denmark, kok aku jadi lupa. Nah, di Belgia. Di Belgia itu. Jadi ada museum bir di situ. Dari tahun 1400-an. Itu sudah ada. Dulunya itu bar dan tempat mereka membuat bir. Di situ ada 6.000 jenis bir. Menurut rekor mereka, tapi yang tersedia waktu itu di situ ada sekitar 1.000-an lebih. Dan kamu boleh testing gitu loh. Tapi kan nggak mampu lah kita testing semua beribu-ribu begitu. Tapi ya, artinya ada banyak sekali penggemar dan di Indonesia dengan minuman-minuman lokal kita itu memang punya potensi, punya pasar untuk di luar. Selain untuk bahwa itu bagian dari adat budaya dan bagian dari ritual kita, ada potensi ekonominya di situ gitu loh. Kalau itu dibantu oleh pemerintah, justru difasilitasi oleh pemerintah gitu untuk dikembangkan. Gitu. Jadi ini kalau diseriuskan lebih padat lagi nih, kayaknya tahun depan kalau COVID udah selesai ini bisa nih aman menggelar festival minuman adat. Mungkin jangan di Jakarta dulu Kak, agak ribet di Jakarta regulasinya. Bali aja dulu tadi tuh. Cakep. Ini ada lagi pertanyaan. Suaranya hilang. Titik mikrofonnya ya. ke-mute. Sorry, ada pertanyaan ini yang tanya, kalau minuman dari fermentasi seperti tuak tahan berapa lama sih? Katarina nih, Katarina yang jawab karena dia adalah peramu minuman adat. Itu kalau yang fermentasi dari tuak, sulingan dari tuak itu ya, semakin lama dia semakin keras. Maksudnya dia mungkin semakin naik kali kadar alkoholnya. Tuak juga seperti itu, semakin lama dia semakin bagus sih. Yang penting kalau yang untuk tuak kita tambahin gula, tapi kalau untuk ciunya, untuk araknya itu dia kita simpan aja berbulan-bulan gitu, dia makin keras dia. Soalnya pernah ipar saya itu dia orang Jawa. Awal-awal itu kan dia penasaran dengan ciu itu, jadi dia simpan selama hampir 1 tahun dia simpan ciu itu. Jadi pas dia minum lagi, oh katanya makin keras ini gitu. Jadi saya rasa bukan saya rasa, tapi memang kenyataannya semakin lama disimpan dia semakin naik ininya, kadarnya, kadar kekerasannya. Saya nggak tahu kadar alkoholnya, yang penting di mulut itu rasanya gimana. Nah, itu kan prinsipnya seperti wine itu. Kalau wine di luar negeri itu bisa
semakin tua tahunnya dibuat, semakin bagus dia dan semakin mahal. Bisa sampai $6.000 satu botol itu. Kalau dari tahun berapa gitu. Jadi, nah, tuak juga begitu. Tadi seperti aku cerita tadi itu, tuak itu di zaman dulu, orang-orang tua Dayak zaman dulu itu memang bikinnya untuk anaknya waktu mau nikah, karena itu pesta besar. Kalau pas anak lahir, brojol gitu ya, bikin tuak bertempayan-tempayan terus dikuburin di tanah. Nah, nanti pas anaknya mau nikah baru digali. Kau bayangkan berapa lama umurnya itu. Jadi tapi itulah tuak-tuak terbaik yang mereka hidangkan gitu. Itu memang makin lama makin bagus dan makin keras dia. Kebayang ya kalau kalau memang ini dikelola dengan baik, ada ditaruh di botol kaca. Oh, tuak ini dari 9-10 tahun lalu. Jadi orang tuh tinggal ngelihat tahun produksi tuaknya langsung tahu harganya. Langsung taruh lagi di rak kemahalan kalau 15 tahun. Kita cari yang 1 tahun agak Enak murah. kan kalau dia bisa jadi kayak wine gitu kan. Iya. Bisa bersaing gitu. Masih ada lagi, Ti, yang ada pertanyaan? Kalau pertanyaan generalnya sih kayaknya udah habis. Tapi ini pertanyaan untuk ke Baga. Karena tadi di awal sempat ditanya kalau di Jakarta cari minuman tradisional di mana. Jadi banyak yang tanya, di pinggirannya pinggiran mana Bang? Share lokasi boleh. Gawat. Ya coba itu cari di anak-anak Pamulang tuh kan pada bikin gitu-gitu. Sebetulnya enggak, kalau tempat belinya sih sejujurnya gue nggak tahu ya, karena biasanya itu kan word of mouth ya, dari mulut ke mulut gitu ya. Biasanya ya kalau kita suka beli minuman, jadi nanti teman ada yang jual, ada yang bikin gitu terus tahu. Atau cari di Instagram tuh kayak mereka pada jualan kok, nggak usah pakai hashtag minuman lokal atau apa gitu. Maksudnya gue juga jarang beli langsung kontak gitu. Biasanya kalau ada temen nawarin atau apa gue baru itu. Tapi di IG tuh kayak mereka pada jualan online deh. Anak-anak Pamulang tuh anak-anak Pamulang, anak-anak Ciputat, itu Jakarta pinggiran tuh, Jakarta Coret. Kalau tempatnya gue juga nggak tahu beli di mana. Mungkin kalau biasanya sih kalau ada pun nggak dibocorin di sini. Iya. Ya nggak boleh lah, janganlah. Iya, itu kontak personal aja langsung sama Baga. Bisa lewat Twitter atau Instagramnya dia. Gitu. Maksudnya nanti mereka yang repot. Ya. Jadi begitu kira-kira Andre. Soal minuman nih. Kalau saya sih kembali ke tadi ya. Jangan melihat minuman lokal ini, minuman adat ini yang dibuat oleh masyarakat adat ya. Itu hitam putih, bahwa itu minuman beralkohol yang menyebabkan petaka. Jangan kayak gitu. Harus fair melihat segala sesuatu. Jadi kita nih manusia memang cenderung suka gitu kan. Berasumsi ini itu gitu loh. Hanya karena belum pernah juga menikmati tapi udah nuduh gitu kan. Tapi dilihat dulu bagaimana proses, bagaimana ceritanya, bagaimana sejarahnya ada minuman itu dan diperuntukkan untuk apa sebenarnya, apa nilainya, apa nilai budayanya apa gitu. Ini maksud saya mengatakan ini untuk semua pemirsa di mana aja yang mungkin yang selama ini belum terlalu paham tentang minuman lokal dan punya asumsi yang umum gitu tentang minuman lokal, mungkin harus melihat kembali, mempelajari kembali apa ini sebenarnya gitu. Nggak bisa hanya hitam putih begitu melihatnya. Wah, ini seru banget malam ini. Kenapa itu akhirnya juga kita pindah ke YouTube, karena kita selalu, kalau di Instagram itu memang dibatasi waktu. Kayak jam kunjungan ke penjara soalnya. Sejam cukup. Jadi buat semua teman-teman yang udah ikut, terima kasih semua. Terutama juga terima kasih pertama untuk Katarina yang udah dengan koneksi GSM, geser sedikit mati di Sekatak. Jadi biar supaya teman-teman tahu bahwa teknologi di Indonesia itu bineka, berbeda-beda tingkat jaringannya. Gitu. Dan terima kasih juga untuk
Baga yang sudah datang, sudah ikut gabung. Walaupun banyak orang nanya, ini termasuk Katarina tadi ketika kita bilang akan tandem sama Baga, ini orang Indonesia apa orang mana nih? Karena namanya agak tidak umum. Kalau Indonesia itu kan Agus misalnya, itu yang umum. Jadi untunglah yang datang orang Jakarta ya, tidak perlu pakai penerjemah kita. Agak susah nanti ya kita ya kanti. Terima kasih juga ke Kak Mina yang akhirnya bisa juga ikut gabung dengan kita di sini. Sudah ngasih pandangan sangat menarik dari terutama bagaimana teman-teman di luar sana untuk bisa melihat bahwa minuman adat bagi kami masyarakat adat tidak hanya sekedar minuman semata, dia punya nilai filosofi, dia punya kaitan penting dengan identitas, soal hubungan kami dengan wilayah adat kami. Karena kalau wilayah adat kami diganti sawit, tuak-tuak itu tidak akan pernah ada, saudara-saudara. Itulah kenapa kita menolak sawit. Kalau Anda yang belum pernah merasakan tuak dan tidak menolak sawit, ya tidak akan pernah rasakan tuak nanti. Karena mau habis ini. Hutan udah mau habis. Juga tentunya ini kita juga sebelum kita nutup acara, kita ingin gunakan platform ini untuk kasih tahu bahwa saat ini ada baru saja terjadi siang tadi salah satu pimpinan tokoh dari komunitas adat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah yang berjuang mempertahankan hutan adat Kinipan itu ditangkap paksa, diseret seperti kriminal gitu. Dan kami sangat berharap kalau teman-teman yang ini bisa ikut menyuarakan soal penangkapan Pak Effendi dari Laman Kinipan. Ada petisinya, petisi online di change.org/save Kinipan. S sama K-nya itu besar gitu. Jadi bisa ke situ untuk dukung perjuangan komunitas adat Laman Kinipan. Karena mereka lagi menolak hutan adat mereka dijadikan sawit oleh PT Sawit Mandiri Lestari. Itu dia. Titik. Oke, baik. Terima kasih Andre. Terima kasih juga untuk narasumber Baga, Kamina, dan juga Katarina yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Sobat Nusantara yang sudah join di channel YouTube-nya Aman untuk menanyakan lebih lanjut pertanyaan seputar topik kali ini. Kalian bisa gabung di Twitter, Instagram, dan juga fanpage dan juga Spotify-nya RGA. Nanti akan ada tampilannya untuk usulan tema. Untuk usulan tema ke depannya apa, lalu untuk misalkan pengen tanya-tanya gitu. Nah, ini dia tampilannya. Ada Spotify Radio Gaung Aman, Twitter, terus ada Instagram dan juga website dari Radio Gaung Aman. Bisa masuk untuk kasih tahu kita mau bahas apa lagi nanti di bincang santai di episode selanjutnya. Ada yang request untuk diobrolin ke sesi kedua dalam bincangan soal minuman adat ini. Nanti ya kita akan cari lagi narasumbernya, teman-temannya Baga mungkin akan kasih channel juga. Betul itu, Ti. Jadi gimana di Jakarta yang bisa dapat minumannya? Jadi teman-teman nanti bisa untuk lihat rencana-rencana ke depan atau kalau mau usul-usul bisa mention di Twitter atau DM di Instagram. Terus bisa juga kalau pengen dengerin, karena RGA ini udah banyak nih. Jadi kami bukan cuma bikin obrolan santai kayak gini, tapi juga ada punya podcast-podcast ya, Ti ya. Bisa dilihat di Spotify, jadi bisa didengerin di rumah, atau bisa langsung ke websitenya. Terus juga kalau teman-teman ingin tertarik lebih jauh soal bagaimana sebenarnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara berjuang untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat. Besok teman-teman ada webinar soal pengakuan jalan panjang pengakuan wilayah adat lewat peta. Jadi pemerintah tuh selalu bilang masyarakat adat nih harus
dipetakan dulu wilayahnya, jangan main klaim aja. Nah, udah dipetakan, petanya belum jadi-jadi. Besok itu mau diobrolin. Nah, caranya itu kalau mau ikut, bisa ke Instagram Rumah Aman, karena Twitternya lagi kena hack, saudara-saudara. Jadi, belum bisa lewat Twitter. Jadi silakan ke Instagramnya Rumah Aman, itu di bio-nya ada link untuk mendaftar besok 1:30 siang waktu Indonesia Barat, 1:30 waktu Indonesia Tengah, dan 2:30 waktu Papua. Jadi bisa ikut. Terus kalau mau follow sama Baga pasti sudah tahu bisa cari kemana. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk pembicaraan malam ini yang sangat menyenangkan. Terima kasih semuanya sudah berbagi. Sampai jumpa semua. Salam Nusantara. Ya, makasih. Oke. Dadah. Makasih. Terima kasih dan Mari. salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Titi Pangestu pamit.